tapi kita fokusnya ke penginjilan ya kan. Halo Bang Hi. Bang Hi kah? Ini tulisannya Bang Himis. Ini kayak merek ya, merek tas mahal ya, Himis. Hermes. Hah? Kan, Himis. Oh, Himis. Ingin rasanya aku dibelikan tas Himis. Salam toleransi. Salam Abang Babang Himis. Ya, silakan Bang. Ya, saya pengen itu mau Pengen murtad. katanya si Astaga, yang benar mbaknya ini Abang mau dibaptis? Serius Bang? Abang mau dibaptis? Oh jangan cepet banget Bang, jangan. baptis enggak. Oh enggak, astaga kaget saya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Kaget aku Bang waktu Abang bilang saya mau murtad nih, salah. Enggak. Oh iya. Enggak, jangan. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik ya kan. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditanya Bang? Aduh. Silakan Bang Himis. Ini kebetulan teman saya. Kebetulan teman saya Tadi ini. kan katanya Silakan. ya Hah? Ini ngomong apa sih? WK? sinyalnya Gua tungguin lu emosi aja nih. ya itu Sinyalnya Bang, sinyalnya sangat bagus sekali. Sinyalnya Bang, ini teman saya kan dari Islam ke Kristen. Tolong suruh lagi dia mualaf Bang. tadi Coba. kan ini halo Ya. Halo. Ada Bang, ada. Halo. Halo. Ada kan? Halo. Halo. sinyalnya bagus. Masa aku harus nanya kepada sendalku yang ini? salah. Kita yang salah memang. Kalau sinyal nggak bagus tuh salah lu WK. Allah. Oh, halo, Bang. Bang, boleh terjun langsung Bang? Apa nih saya Bang? Boleh nggak Bang? Aduh Tuhan. Bang, dicoba lagi ya, beberapa menit lagi mungkin. Halo Ibu, suara saya didengar. Kedengaran enggak? Kadang ada, kadang enggak Bang. Nah, ya coba sekali lagi Bang, mungkin ini sudah bagus Bang. Halo Bu, suara saya dengar. Ada. Kita udah ngejawab tadi. Nah, ganti aja katanya habis kuota orang Bang. Dan kesabaran saya bersamaan dengan kuota teman-teman yang di bawah habis. Gitu ya. Wek, tumben lo nggak live? Apaan? Keben. Kenapa? Ini kan gede ini, udah bisa. Enggak, bukan. Oh iya bisa, cuman akun luar ini soalnya. Jadi Luar negeri. kalau live yang masuk orang Perancis. Sombong benar. Aduh. Ya udahlah kita kolaborasi di sini sampai ayat mutasabihat. Sampai nanti diganti ya kan. Lu bukannya banyak akunnya? Keben semua. Sok keren lu di band semua. Iya dong. Ngeri banget ya yang di rumahmu ya. Tuh. Militan semua ya. Halo Wahyudi. Halo. Nah, Islam Kristen Bang Wahyudi. Islam, Mbak. Silakan mau bertanya. Ini mumpung ada warung kitab ya, jadi dia bisa membahas kitab-kitab. Silakan Bang. Ya, mungkin sekedar komentar saja sih sebenarnya. Apa Kenapa tuh? sih kita ribut masalah keyakinan begitu? Nggak ada yang Kita ribut, ini Bang. sebenarnya adalah makhluk yang sama, insan-insan yang sama, yang diciptakan dengan Tuhan yang sama begitu. Kalau menurut saya sebenarnya gitu kan, inti saya seorang Muslim tapi tidak pernah fanatik.
Jadi inti semua ajaran agama itu pada hakikatnya sebenarnya sama. Asalkan ketemu dengan intisari dari ajarannya masing-masing. Artinya begini, seorang muslim tidak cukup dia bersahadat hanya mengucapkan saja, tidak seperti itu. Karena di dalam hadis juga sebagai seorang muslim itu syahadat itu harus tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa arkanul bil amal. Artinya harus dibenarkan oleh kolbu. Nah, sedangkan kolbu itu apa? Pertanyaannya, membenarkan dengan kolbu itu berarti kolbu harus bisa melihat, harus bisa merasakan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Begitu. Artinya syahadat itu bukan sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru masuk Islam, bukan beriman, bukan seperti itu, tetapi harus mengalami itu syahadat. Harus tahu jati diri kita ini sebenarnya siapa. Kita ini sebenarnya manusia kalau menurut Islam adalah nur insan. Nur insan ini harus kenal dengan yang namanya Nurullah dan Nur Muhammad yang ada pada dirinya. Itu konsep ketuhanan selalu 3. Makanya orang Kristen pun sama, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Apa sih sebenarnya itu? Sama sebenarnya. Kalau orang Buddha, Gini bang, Brahma, maaf. Siwa. Maaf, saya potong dulu bang. Nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak di dalam iman kami. Itu salah. Ini kesalahan Anda. Ya, saya luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kita nggak sama bang. Yang menciptakan saya dengan WK itu bukan Tuhan Anda. Kalau saya pribadi, Mbak, mohon maaf ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pastilah Tuhan yang sama. Makanya saya yakin, walaupun beda penyebutan Tuhan di keyakinan Mbak misalkan Yesus, itu hanya sekedar nama. Kalau saya yakin. Sekarang saya tanya abang. Sekarang saya tanya abang, tadi sudah banyak sekali mengatakan sesuatu. Kira-kira intisari dari ajaran Allah apa? Intisari dari ajaran Allah kita ini di semesta ini hanya untuk mengenal Dia. Kenalkah Anda Dia sudah kepada mengenal? Dia? Anda sudah mengenal Allah? Sudahlah. Oke. Tidak mungkin saya berbicara Baik. Allah Nggak apa-apa, kalau nggak tidak apa-apa, kenal nggak Allah itu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, Anda bisa jelaskan Allah yang Esa itu seperti apa? Karena kan Anda udah kenal nih ya. Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu tanpa seperti apa batas. sih? Begini Mbak, Allah itu kecerdasan semesta yang tanpa batas. Tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kita yang tanpa batas. Tetapi Allah sudah meniupkan ruh kepada kita. Itulah yang harus kita kenali. Makanya di dalam Islam itu, di dalam surat Al-Baqarah, laqad kafarol ladina qalu inallaha salisu salasa. Begitu sama juga. Apa artinya itu, Bang? Kafirlah seseorang kalau menganggap Allah salah satu daripada yang 3. Artinya kafir di sini tidak untuk mencemooh agama yang beda keyakinan agama lain, bukan. Kafir di sini tertutuplah kamu kalau kamu masih menganggap Allah itu salah satu dari 3. Jadi konsep ketuhanan menurut Islam juga 3. Sekarang 1 saya Nur tanya. Insan, 2 Nur Muhammad, 3 Nurullah. Artinya Nggak usah gitu, sang Bang. insan harus bisa ketemu dengan Nurullah dan Nur Muhammad di dalam dirinya. Jadi Rasul dan Allah itu sudah tergumulung di dalam diri Siap. kita masing-masing. Oke, Begitu. siap. Berarti Anda meyakini Allah yang menciptakan Adam juga ya? Iya sama. Kira-kira, sebentar. Kira-kira Allah mengenal Adam nggak? Kok Allah mengenal Adam sih? Enggak, Adam dijawab itu aja. adalah ciptaannya. Ya, gitu. berarti jelas tentu, kalau jelas memang- lah. Sabar. Yang namanya pencipta tidak mungkin tidak tahu yang diciptakannya. Kalau saya Gitu. boleh tahu, apakah Allah tahu nama istrinya Adam? Silakan, ditunjukkan di Quran. Nah ini yang selalu, ini yang konsepsi seolah-olah gitu. Pas waktu dulu, apa itu namanya? Beginilah. Pas waktu dulu misalkan di Quran dijelaskan bahwa duduk antara iblis, Adam, Hawa, Allah itu apakah berbentuk entitasnya semua itu? Semua yang dijelaskan Adam, iblis, Ingat pertanyaannya apa itu Hawa, semuanya ada di dalam diri kita. Pak. Ada di dalam Gimana diri ada Hawa kita. dalam Siapa diri itu gua? Adam? Sang jiwa itu Adam. Hawa itu siapa itu? Ya itu jasad kita. Takut juga ini. Begitu. Pelan-pelan Pak. Allah tahu tidak. Kalau ada saya Hawa. simpel sebenarnya sih apapun agamanya sebenarnya yang paling terpenting jangan suka mencemooh. Saya nggak mencemooh. Tadi Jangan Anda mencemooh bilang. keyakinan Enggak. orang lain. Karena sebenarnya
paling terpenting itu yakini keyakinan masing-masing, tetapi temukan intisari dari ajaran agama. Oke, oke, kita intisari dari ajaran agama ya Pak ya. Itu poin yang saya ambil ya. Boleh Pak? Iya, betul itu. Oke, Al-Quran adalah syariat dalam Islam, benar? Betul. Petunjuk, Betul. bukan syariat. Oke, kita langsung aja Pak ya. Ntar Dalam ambil nasi ya. At-Taubah. Ya, begini At-Taubah Pak, saya mau 29. menjelaskan tentang surga Tunggu, dan neraka jangan yang dulu, Pak. selama ini orang muslim bilang kan. Kita intisari ajaran dulu Pak. Ya. Iya, Sebelum iya. kita bicara surga dan neraka, ya, sesama manusianya dulu. Ya. Jangan bicara surga dan neraka kalau sesama manusia itu masih kacau. At-Taubah ayat 29 mengatakan perangilah orang yang tidak beragama Islam, Pak. Apa yang Bapak lakukan dengan itu? Wahyu. Salah persepsi menafsirkan. Tidak Saya ada kewajiban menafsirkan, kita Pak, untuk itu berperang. tertulis. Pak, itu tertulis. Coba Bapak baca. Tertulis, At-Taubah tetapi ayat makna 29. dari di situ artinya kita ini tidak disuruh memerangi orang lain, memerangi diri Berarti sendiri salah ya? itu yang paling tertulis terpenting itu. salah ya? Bapak orang Islam atau bukan? Orang Islam lah. Di situ dikatakan perangi orang yang tidak beragama Islam. Kok bisa di diri sendiri? Karena yang bisa menyelamatkan atau mencelakakan itu hanya diri kita sendiri. Kalau Pak, kita baca berbuat dulu baik, ayatnya, tidak Pak. mungkin itu bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita kenal Tuhan yang maha kasih, maha cinta, tidak mungkin kita menyakiti makhluk yang lain. Begitu intinya. Biar Itu baca artinya dulu kita ayatnya. sudah tahu inti Baca. ajaran kita. Pak, Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak belum baca isinya. Bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak belum baca? Karena sebenarnya ajaran itu bukan bacaan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan. Pak, Al-Quran Begitu. itu artinya itu bacaan, Pak. Berarti Al-Quran bukan ajaran, Pak. Tetapi kalau sebatas dibaca, ya itulah banyak yang salah kaprah. Artinya orang selamat saja Ya cukup kalau nggak mengucapkan la dibaca ilaha illallah. lebih kacau, Pak, kalau nggak dibaca. Tapi tidak sebatas aja banyak yang dibaca, salah, cocok. apalagi nggak Cocok. dibaca, Pak. Cocok, harus dibaca, tetapi harus ada kelanjutannya, diimplementasikan Ketika dalam dibaca, kehidupan. Siap. Itu yang paling penting. Ketika dibaca dikatakan tuh Pak, ya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, orang Kristen itu sudah pasti. Yang kedua, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang Kristen juga makan babi, Pak. Itu Agatha makan babi tuh tadi kayaknya. Oh iya, tidak Dan yang fanatik, saya ketiga. silahkan. Nah, yang ketiga, orang-orang yang tidak mengikuti agama yang hak atau Islam. Tidak seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai Muslim, Islam itu dengar Pak ya, Islam itu bukan sebuah golongan yang diterangi dalam Al-Quran. Tetapi Islam itu dari kata aslama, yuslimu, islaman. Jadi tunduk, patuh terhadap realitas yang terjadi di dalam hidupnya, itulah sebenarnya Muslim. Jadi kalau masih berkeluh kesah, masih baperan, masih dendaman, tandanya dia belum Muslim walaupun dia mengaku beragama Islam. Begitu. Oke, berarti ini nggak perlu dilakukan lagi ya ini Pak ya, ayat Quran ini ya. Oh ya, gak perlu. Tidak ada perang. Tidak ada perang. Perang yang ada itu hanya memerangi hawa nafsu diri sendiri. Ingat ya mencelakakan teman-teman orang ya, lain, di bawah, segala macam. ya. Ini Islam sendiri yang bilang ada salah satu ayat Quran yang Salah nggak perlu lagi satunya dilakukan. mungkin yang menerjemahkan Ya. begitu Pak. Tapi tidak semua orang Islam menerjemahkan Quran itu seperti itu harus berperang. Tidak. Yang paling utama Saya itu tanya- berperangi, saya memerangi nanya, diri Bapak. sendiri. Bapak maksudnya yang saya nanya, Bapak lakukan atau tidak? Apanya yang dilakukan Pak? Ayatnya coba Bapak baca yang di layar. Berperangi yang tidak beriman? Baca nggak Pak? Maksudnya begitu Pak? Loh ini ayat Bapak, jangan ketawa loh. Ya itulah kan penafsiran Bapak. Tapi kalau penafsiran saya lain loh. Penafsiran saya, Itu saya kebanyakan belum orang. menafsir Pak. Saya cuma membaca. Jangan bilang Yang jelas tafsir, saya Pak. pernah diajari bahwa ayat tersebut Bapak yang berperang di nafsir situ berarti. tidak berperang untuk menghancurkan yang beda keyakinan. Bodoh amat. Toh pada ini bahasa akhirnya Arabnya semuanya akan pulang kepada pemiliknya kok.
Ya, ini Ngapain Pak, syaratnya diperangi apa, Pak? gitu? Pak, bisa baca Quran nggak? Ya bisalah, masa muslim tidak bisa baca Quran. Ya, itu apa, Pak? Tidak terlalu kelihatan kecil. Kecil. Tunggu. Artinya begini ya. No, Apapun jangan itu, artinya dulu, Pak. begini Kita diskusi, pelan-pelan. apapun diskusi lintas agama, saya senang begitu, saya senang. Iya, pelan-pelan, Tetapi makanya. Saya jangan mau belajar, suka, saya mau belajar. jangan suka Iya, saya mau membahas belajar agama, hal-hal Bapak. yang menimbulkan perpecahan. Karena semuanya intinya manusia itu adalah Bapak sama nggak bisa sebenarnya, baca- bersaudara. Iya, Bapak nggak bisa baca Quran ya? Bisa nggak, Pak? Baca bisa lah, cuman kecil, Ya, kata saya juga, silakan, mata Pak. saya sudah minus ini. Satu kata aja nih, qatilul. Alladzina la Memerangi yu'minuna dengan billahi menghilangkan nyawa itu, Pak. wala bil Memerangi yaumil dengan- akhiri. Ya, Padahal tidak itu kelihatan. katanya perangilah itu memerangi dengan menghilangkan nyawa, Pak, atau membun-bun. Ya silahkan Bapak kalau meyakini bahwa terjemahan Quran itu adalah harus memerangi yang beda keyakinan. Kalau saya sendiri sebagai Muslim, tidak ada, semuanya bersaudara manusia itu. Cuman semuanya lagi dikaryakan di semesta ini dengan kesadaran yang berbeda-beda. Begitu saja. Maksudnya? Berarti Bapak menista agama Bapak sendiri dong? Turun, Pak. Udah pergi dia. Turun. Ya kita biarkan Bapak itu aja yang menjelaskan ya kan. Kita jangan. Ini ada Alek nih, demi Alek. Nah, Alek. Alek, gue sambil makan ya. Halo, Alek. Halo. Alek. Ini ada Saronji. Saronji, halo. Iya, halo. Salam, selamat siang. Ya, Islam Kristen, Pak. Shalom. Saya Islam Kristen, Pak. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Saya Murtadin, Pak. Dulunya Islam, sekarang Kristen. Mantap, Pak. Berarti sudah Kristen ya, Pak ya? Sudah, puji Tuhan, Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, kalau gitu bilang aja sudah Kristen, Pak. Karena Gimana? pernah Islam itu aib, Pak, bagi saya. Ya, gini, Pak. Ya, Pak, ada yang mau disampaikan mungkin, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Karena dulu memang namanya agama itu kan keturunan, Pak. Siapa saja yang diturunkan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu Buddha, Hindu, ya jadi agamanya Buddha atau Hindu. Betul. Kalau orang tuanya Islam, ya pasti lahir Pasti Islam. jadi orang Islam. Itu rata-rata hampir seperti itu di Indonesia sih, Pak, ya. Hampir lah. Nah, orang Kristen juga, kalau yang dilahirkan orang tuanya Kristen, ya pasti jadi orang Kristen. Cuman kan agama atau ajaran itu kan sebenarnya wajib kita pelajari dengan secara yang matang. Jadi akhirnya mungkin bukan kita perbandingkan, tapi kita coba belajar dengan yang lain. Itu kan Betul. nanti kalau kita sudah tahu kan akhirnya kita milih atau Kristen. pilih-pilih kan gitu, Pak. Iya, karena berarti poinnya ketika udah cerdas ya pada akhirnya juga akan Kristen ya, Pak ya? Ya seperti itu kira-kira. Ah. Ya, ini ada Alex juga nih. Alex, halo Alex. Ya, halo, salam. Shalom. Halo, Kristen Alex. selamat siang. Ya, puji Tuhan Kristen. Puji Tuhan. Iya, ada yang mau disampaikan mungkin Alex? Atau ditanyakan? Ya, masih nyimak dulu, Mas bicara dulu, nanti baru kalau mau ada yang ketanyakan. Soalnya tadi mau
ditanyakan, tapi yang tadi satunya udah keluar makanya nggak jadi. Walah. Ya udah kita lanjut Iya. dulu ya. Ya ya. Ya ini dengan tema apa Pak ini Pak? Yesus itu Allah atau apa ini ya? Allah loh gitu ya? Iya. Itu temanya hostnya. Gue ikut aja Pak Oh, dengan hostnya. Yesus itu Allah. Bukan Allah ya. Oh ya. Kak Agatha itu ya harusnya tadi ya? Iya. Ya saya Yesus sih. itu Allah loh, gitu maksudnya Pak. Ya. Saya ini memang agak ngefans sama Kak Agatha. Jadi Wih. saya itu suka. Sama WK enggak apa ya? Pak? Sama orang kita enggak ya Pak ya? Ya sama lah. Enggak, Bapak baru kenal saya juga. Iya baru ini. Saya baru ini Pak, apa namanya? Saya itu sering nonton room, lihat room, dengerin room itu. Tapi caranya masuk gimana gitu. Ini cuma saya ngikutin live terus kok tiba-tiba saya bisa naik gitu. Saya makanya langsung ambil handset gitu. Kalau pakai handset kan enak kalau bicara gitu. Iya. Saya itu paling suka dengerin di room semua lah, kayak Bang Pendi, kayak itu banyak itu pokoknya Mbak Agatha atau apa yang itu malah yang suka saya paling suka juga denger itu Ibu Saifatul Al-Hayat itu. Ibu Saifatul Al-Hayat itu Pak. Nih, sorry gue baru kembali nih, ada apa ini typingannya nih? Curiga aku. Ada yang Kenapa? ngefans Pak Siapa? Saronji. Pak Saronji sama lu. Waduh. Suaraku kecil ya? Enggak, ada jelas. Mungkin headset udah kalian mahal yang di loh. bawah ini nih. Iya, tolong ya. Tolong DM ya. aja kalau ada yang butuh headset. Salam Kak butuh Agatha. sound card. Salam Pak. Ya, salam kenal ya ini dari Jepara, Jawa Tengah, Kak. Waduh. Aku internasional Jauh, ya, udah sampai Jepara ya saya ya. Jauh kan, Iya. Jepara kan? Terima kasih Pak. Ternyata di Jepara juga ada anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan loh. Nggak bisa dikira ya, Mbak ya. Saya ini kan hidup di Mbak? Di 47. tengah-tengah masyarakat yang banyak, tapi nggak ada orang Kristen satupun. Jadi cuman saya yang jadi orang Kristen itu. Karena mungkin Tuhan memang memilih saya. Terusan Pak. Tapi Ya, Selesai. kita harus hati-hati dan waspada aja sih. Pas digeruduk Pak ya, bahaya itu. Dengan menjaga iman kita yang benar. Betul. Ya shalom ya. Balik Jepara lagi itu saya. ini kan Pak, kursi kan? Oh Kursi iya, bukan ini ya terkenal furniture seluruh dunia, Mbak. Kalau Oh. Jepara itu ekspornya. Gue curiga Jepara ini kampungnya Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu tukang kayu. iya banyak. Oh, bukan. Kalau Kak, yang tukang kayu itu presiden kita Pak Jokowi dulu jadi tukang kayu. Tuhan Yesus juga dalam kemanusiaannya tukang kayu loh Pak. Belum Oh pernah. iya, kita juga saya tukang juga kayu, ya pernah sih dengar sedikit. Ya makanya banyak diolok-olok sama orang-orang yang belum mengenal dia gitu kan. Kan banyak yang ngolok-olok itu. Tuhannya dulunya tukang kayu, nggak pakai celana segala macam, karena dia nggak tahu, jadi harus kita maafkan saja semua itu kan gitu. Betul Pak. Gak Karena- apa-apa Pak. Walau diolok-olok kan Tuhan Yesus itu tetap tidak mengurangi esensinya bahwa dia adalah Allah dan manusia. Betul. Dia itu sampai ibaratnya orang bilang apa, dia tetap senyum kan, karena dia maha gitu. Orang kalau sudah maha kan nggak bakalan kekurangan, Mbak, ya kan? Betul. Nggak mungkin mukanya asam juga ya Pak ya ketemu orang buta. Ya nggak pernah punya muka asam. Ini WK Saya ini Kak Pak, kalau ketemu orang Saya Kak buta Agatha ini dia loh, asam. senyum terus aku lihat tuh. Oh. WK, kalau ketemu orang buta jangan asam mukanya ya. Oh, Agatha ketemu senyum Pak. Gua ketawa Pak, serius. Iya. Iya ini kalau boleh tahu Bapak siapa ini yang tadi warung apa nih? Pak, hello gue Pak. Warung Hello. Doyo.
Elo. Ingat ya, di Elo. Alkitab Pak Elo. itu dilarang mencuri kemuliaan sesamamu. Pak Elo ya. 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 Kalau boleh tahu Pak Elo, perkenalkan Pak. Dari mana Pak? Iya, Sulawesi saya Elo Manado. gue. Ya, Elo gue statusnya single Pak ya. Jadi kalau ada yang Kak Ena. Tolong monitor Kak. Maksud, ya, jadi memang hal-hal seperti ini Bapak baru tahu ya atau sudah pernah tahu tentang adanya TikTok yang membahas tentang menjawab tentang keimanan. Baru tahu atau udah lama? Baru tahu Pak. Saya punya TikTok baru, jadi makanya sekarang saya suka nonton TikTok terus. Akhirnya di TikTok itu memang banyak ya katakan sharing-sharing tentang agama, atau dikatakan ada yang perdebatan juga gitu. Jadi saya paling suka nonton TikTok itu. Canduan ya Pak ya. Cuman kadang-kadang saya komen itu kayaknya nggak menyenggol apa itu, Dip. Langsung ganas sih TikTok dihapus mulu. Emang biasa Pak, kalau suka mengganas itu memang udah tabiat di orang-orang di TikTok Pak. Enggak, tapi kayaknya TikTok itu kayak berat sebelah. Pokoknya jangan Ya. sampai nonton TikTok terus nontonin diskusi agama terus nggak gereja Pak ya. Jangan sampai Pak. Nanti gara-gara nontonin ini, udah anggap aja nih sama aja dengan beribadah, nggak boleh tetap gereja ya Pak ya. Oh ya, saya juga sempat kemarin kan saya sempat bincang-bincang sama pendeta saya sendiri, Pak. Saya walaupun nggak ke gereja itu saya sudah beribadah lewat sosmed itu malah tambah pengalaman. Pendeta saya ketawa. Walah. Di Alkitab juga dikatakan janganlah kamu meninggalkan pertemuan peribadatan. Jadi tetap Betul. Ya, puji Tuhan lah Mbak. Ya, selagi kita masih diberi kesehatan, ya kita usahakan untuk bertemu Tuhan bersama teman-teman di gereja untuk mendengarkan firman itulah. betul Pak. Jadi kalau masih ada kesempatan ke gereja Pak. Jangan kayak saya Pak. Ini saya udah 2 minggu nggak ke gereja gara-gara takut diseruduk Pak. Iya. Jadi memang ya Bang Elo, Bang WK ya. Saya ini agak ketakutan gitu ya. Takut begitu buka pintu rame gitu ya kan. Seperti kasus-kasus yang udah pernah gitu loh. Oh, yang digeruduk itu ya. Iya, jadi kalian kalau ada kesempatan ke gereja. Kalau saya ini kan susah ya, dicari di mana-mana gitu ya kan. Takut saya disuruh Tapi- tiba-tiba begini semua. Saya sih sebenarnya kepengen sekali loh digeruduk, serius deh. Kayaknya asik gitu. Astagfirullah. Gitu ya. Kalau gua takut keluar bukan takut diseruduk sih. Apa tuh? Takut nyeruduk. Digeruduk. Geruduk paksa, bukan seruduk. Iya, padahal saya udah pakai masker loh ngikutin trik-triknya Bang Juma. Tapi tetap ya suara saya ini yang terlalu indah ini membahenol sampai ke telinga orang tuh ternyang-nyang gitu. Baru Astagfirullah. udah buka pintu langsung rame gitu. Susah Pak. Jadi Pak Saron mumpung lagi sehat ada kesempatan ke gereja Pak. Jangan malah nontonin saya, jangan. Bahaya. Enggak, ke gereja Pak ya. Jangan juga nanti udah ke gereja bukannya dengan khotbah malah nonton Agatha lagi. Yang selada lah. Ya Kak Agatha nggak ke gereja, tapi kalau sudah punya gereja di room gini malah melebihi gereja yang besar ini. Nggak bisa gitu. Nggak boleh Pak. Kayak gitu. Ini satu ini nih. Tapi Nggak ini boleh. terus terang ya Pak ya, ketika saya buka live gini, bahkan yang ikut di gereja saya ini, gereja saya yang beneran nggak nyampe segini Pak banyaknya. Bener lagi. Mulai dulu. Tapi kemarin 7.000 orang lebih di sini. Gereja saya aja nggak sampai segitu jemaatnya Pak. Buat pendeta-pendeta yang nonton ini ya atau gembala-gembala, jadi kalau jemaatnya kurang di sini Pak. Di sini nih Pak semuanya Pak ya. Panggilin Pak. Ngumpul. Pulang. Ya, karena saya ini gini Kak, sudah terbiasa sih kalau urusan gereja, karena saya kan nggak punya gereja.
namanya umat baru 1 gelintir 2 gelintir itu kan adanya kan pos sih. Jadi pendeta aja nggak punya, gembala nggak punya kan. Ya kita ini hanya hidup mengandalkan bantuan aja gitu untuk pemberitaan firman-firman itu gitu. Jadi saya ini hidup di di desa yang kecil, tapi beruntunglah kita ini nggak sampai seperti hidup di tengah-tengah serigala. Karena apa? Desa saya ini kecil, cuman masalah keyakinan itu ada 5, Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Islam itu bermacam-macam, ada mungkin 4 aja cabangnya itu. Tapi puji Tuhan belum pernah perang. Karena mungkin dia nggak baca surat-surat ayat-ayat Al-Maidah atau apa yang perintah perang atau apa itu kan. Saya dulu Pak, jangan sebut itu, Pak, Pak. pelan-pelan Pak. Nah, ini nanti hostnya ini makin tambah lama nggak bisa ke gereja, Pak. Ampun. ya enggak lah, ini kan kita kalau kita bicarakan memang harus yang kita bicarakan itu fakta. Kalau yang nggak fakta malah nanti kita kena asumsi lain, jangan-jangan kena penistaan, itu yang kita takuti. Karena Di sini bicara namanya fakta juga diseruduk, Pak. Iya, Pak, masalahnya itu. Justru karena bicara fakta kita diseruduk. karena minoritas, Mbak, maka Nah, diseduk itu. kita mundur aja gitu. Kalau diseduk kita maju nanti repot. Pak, tapi gini Pak, doakan saja ya dengan adanya Ya. pemberitaan firman dimanapun itu, termasuk di dunia TikTok, ya. Semua yang mendengarkan Injil yang sudah dikabarkan oleh teman-teman, ya kita doakan biarkanlah Roh Kudus yang nanti akan menggerakkan anggota tubuh mereka dan otak mereka sehingga mereka menerima kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang penting, Pak. Betul, Pak. Kalau manusia itu kan semua nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi Ya. kalau makanya ada orang bilang, wah itu kristenisasi, karena dia tidak tahu konsep Tuhan. Orang Kristen itu semua, kalau bagi saya itu ya, saya serahkan saja. Biarlah selanjutnya Tuhan yang bekerja gitu. Kalau saya mampu apa kan gitu. Jadi seandainya ada jiwa-jiwa baru itu bukan karena mengkristenisasi atau kita merayu-rayu mereka. Ya kita berdoa saja karena kekuatan doa itu luar biasa bagi enggak, saya. Pak, gitu, enggak, Pak. Kalau saya memang tujuannya mengkristenisasi, Pak. Itu tujuannya. Iya. Tapi yang penting tidak Mbak, tidak semata-mata ya. Jadi dua mata aja gitu loh. Iya, kalau saya itu memang tujuannya itu supaya banyak orang yang diselamatkan ya, Bang Elu ya. Iya, Supaya benar-benar. orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus jadi Jadi- kenal. Amin. Udah kenal, Amin, jatuh amin. cinta. Udah Cinta. jatuh cinta, pasti masuk Kristen. Iya. Ya memang Kalau saya memang Pak, sekarang ya. itu gini Kak, harus berani memuncul di dunia maya ini, karena kalau kita nggak berani, yang berani orang situ saja, nanti kita tenggelam gitu loh. Biasanya Jadi yang kalau sekarang saya saya sih gini Pak, ngikutin negara juga ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa Pak, ya bukan membuta hurufkan kehidupan bangsa, bukan. Ya betul. Jadi Pak, kita betul. harus mencerdaskan. Kalau WK gimana? Kalau di TikTok ngapain? Nyanyi-nyanyi, Weka. Kalau saya sih seperti biasa ya. Eksistensi itu paling penting. Ya, nah, kita harus tetap ada gitu. Oh ada ya. Itu aja. Seperti Kristus juga ada ya. Iya, Ini iya. mati. Nggak kayak itu tuh yang nggak ada tuh. Astaga Tuhan. Ada cacing. Wih, apa itu? Wih, curang. Masa nggak dapat? Curang. Widih. Biasa aja dong widihnya. Ih, Ini salah pencet itu. Ya. Silakan Pak, ada lagi mungkin yang mau ditanggapi atau yang lainnya boleh nih. Nah, ada. Ya, saya ini Pak mau menanggapi yang Mas tadi loh, yang dari Muslim. Itu konsep dia itu bagus sebenarnya. Dia untuk mengalihkan
ayat-ayat yang artinya seperti ini itu sebenarnya bagus karena memang orang-orang itu kan ahli tafsir, jadi bisa ditafsirkan dengan cara sendiri atau ngikuti tafsir yang sudah ada. Itu tadi yang katanya perangilah orang-orang apa itu, saya kan sudah Yang tidak beriman kepada mereka, gitu ya. saya kan sudah kitab itu sudah saya tahu di lemari, jarang saya baca gitu. Saya punya juga Al-Quran tafsir, cuman kan sekarang Bapak ini murtadin ya Pak ya? Bapak murtadin ya? Atau gimana? Atau Kristen dari betul. Oh, haleluya, puji Tuhan. Pantesan saya live itu udah berkurang ya Pak. Ternyata udah pada murtad, astaga. Ini makanya gue bilang ya lo ya. Ini kalau makin banjir murtadin ini kayak gimana nih lo? Waduh, sampai Maranatha ini. Iya. Tapi memang sama-sama sih. Islam juga ada yang murtad, ya Pak. Gak nanya. Mereka kayak Gak nanya. Jangan gitu dong Bang Elo. Ini siapa nih? Bang Sukma ya? Ini siapa yang ngomong? Bang Sukma atau APC Stone? APC. kita Kristen juga sarankan baptis hidup baru. Mereka hidup barunya itu syahadat. Ya gini Pak. Dan jadi kayak mereka kan didoain dalam nama Yesus misalkan Pak. Ya. Baru nanti dibaptis. Ada liturgi maksudnya kayak kita kan? Jadi halo. Tapi dia baca syahadat udah itu. Halo Bang Elo. Bentar Pak, ini kita dengerin dulu. Ini Nih, Pak ada EPC. APC. Silakan Pak EPC ini Muslim. Dengan sebut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Ibu lagi curhat atau gimana ya? Ngomong sama siapa Bu? Sampai dengan pengakuannya, dibilang kayak membaptis. Ya udah Islam sah. Kalau udah Apa itu? Gimana sih maksudnya konsepnya gue gak ngerti. Ini kalian lagi podcast atau gimana? Hei, kalian. Halo Pak APC. APC. Gua nggak ikut-ikutan weh. Oh ini gak jelas loh. Waduh. Oke, Sukma Islam atau Kristen Sukma? Halo? Sukma? penolakan terhadap sekolah Kristen. Sukma. Aku bersukma. Tiada tugas. Sumpah. Oh salah. Oh gitu. Iya Pak ini siapa namanya Pak Saron. Ini kita tuh jangan bahas agama mereka sebelum ada narsumnya di atas ya Pak ya. Nah ini nih. Kita kasih dulu nih. Ini agak-agak rada-rada nih. Bang Elo suka nih yang rada-rada. Awak pun dikasih yang rada-rada. Nah, ini ada namanya Saipul ya, Saipul Hap-Hap. Hah? Lu langsung kayaknya paham banget loh. Ya biasanya sih kalau yang hap-hap itu yang doyan sih WK sih sebenarnya. Astaga. Tolong Belum ya. sudah terbukti ya room siapa yang banyak hap-hap ya. Astagfirullah. Yang bukan dukung Hap-Hap dong. Iya Iya. penarik hap-hap. Ya, mari dukung Hap-Hap. Ayo umat hap-hap, silakan naik. Tolong, gue butuh yang aroma-aroma kandang dulu ini. Tolonglah. Ya, Dong. nah ini aromanya kandang banget ini. Naik Pak. Silakan naik. Nah tuh. Naikin Bang Elo. Hah? Ada yang nanya, apa sih hap-hap itu? Masa harus dijelasin sih? Kalau mau tahu ya tanya langsung sama Kores, kalau nggak Ratu Entok. Yang paham itu biasanya mereka ya. Nah, kalau nggak lu Cinta Luna lah atau Ragil. Terus siapa lagi ya? Oh almarhum Bunda ya. Bunda juga nggak sih? Ya. Bunda Korla. Iya. Bukan belum almarhum ya Allah. Bukan almarhum. Bukan Bunda Korla ya. Nah
Iya. Tanya bunda lah. Bunda mana bunda? Bunda. Tuh. Nah itu tuh ada Hartati. Cuy. Cuy. Oh cuy. Iya benar. Irfan. Hartati. Iya bener cuy. Ya cuy ya. Hartati Cuy dan Irfan Ipang. Ya. Silakan. Oke, Hartati tidak ada suara. Irfan. Mau tanya, Ya Irfan. dari mana Yesus itu Allah? Ya Anda Kristen atau Islam? Dari dalam kekekalan lah Pak. Islam pasti ya. Islam. Ya, Kekekalan terus. ke mana maksudnya ini? Pak, pertanyaannya ada nggak sih yang bisa menggoyahkan iman Kristen gitu Pak? Nggak ada yang lain gitu. Kayaknya pertanyaannya itu aja dari dulu sampai sekarang. Ya itu kan sesuai dengan temanya. Oke. Udah kan dijawab. Dari semenjak kekekalan dia sudah ada. Apakah Tuhanmu dari dulu sampai sekarang itu ada Pak? Allah itu gaib. Goib. Pocong goib nggak Pak? Hah? Kalau pocong goib nggak? Makhluk. Gimana Pak? Dia ngomong apa sih? Iya nggak jelas ini. Agak Pak, telat nih. keluar dulu dari dalam goa Pak. Pak, buk. Iya, kalau Anda bilang Tuhan Anda itu goib, ya saya tanya, pocong itu goib atau tidak? Kalau memang pocong itu goib, ya mohon maaf. Tuhan Anda sama dengan pocong. Mendingan sembah pocong aja. Kan gitu. Wah, lemot nih. Irfan. Jelas. Nggak jelas. Agak-agak bolot ya. Iya, kita nggak mau sama yang telat-telat lah. Kan Kan makin gak beres. makin nggak beres. Ya Pak, ya turun dulu Pak. Nah, Pak kena ini Pak, kena siluman itu. Turun dulu. Dia kerja di tambang. Ini ada Leon ini. Leonardo DiCaprio. Oh, teman-teman thank you ya yang udah follow juga, yang udah memberi juga, Tuhan memberkati ya. Tadi saya ke band soalnya. Ini siapa lagi dia dalam kipas? agak unik-unik ya yang di room gue ini ya. Bingung gue. Iya sih. Yang penting ada dulu aja lah ya daripada nggak ada nih. Iya benar-benar. Ini ada Rian Jombang. Halo, shalom, selamat sore. Halo Pak Rian. Belum Pak, puji Tuhan. Kristen Pak ya. Dari Merauke nih. Oh Merauke. ini yang di lagu-lagu itu ya, dari Sabang sampai Merauke ya? Ya, Dari betul. Sabang Begitu. sampai Merauke. Oh. Oke. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Ini mumpung ada narsum kita ini Bang Elo sama PK. Bersyukurlah buat semua teman-teman yang sudah mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Men. Karena ya, mengingat zaman ini sudah mulai tua dan kita melihat kedatangan Tuhan semakin dekat. Pak jangan bilang saya tua dong Pak. Pak terakhir yang bilang saya tua Pak, lobangnya nambah 1 di badan Pak, serius. Ngeri banget woi. Ngeri. Oh ya nih. Ngeri.
Ngeri. Jangan ya. Ya, Maksudnya ditindik gitu. Ya gimana Pak? ditindih itu kan tanda apa namanya perbudakan itu. Ya udah nggak usah dilanjutin lagi Pak. Iya, masih aja dilanjutin. Agak leon emang. Ya silakan Pak. Ya, bersyukur saja buat semua teman-teman sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah menjadi penginjil yang hebat. Saya juga ada di dalam pelayanan yang udah lama di Papua sih. Tapi saya di tengah-tengah, seperti di tengah-tengah serigala karena memang pelayanan saya di daerah transmigrasi begitu. Pak ini ya penginjil ya atau pendeta atau Saya gembala sidang. oh puji Tuhan. Keren. Wah ini. Tapi di tengah-tengah serigala lah karena memang rata-rata mereka kan bukan orang yang kenal Tuhan Yesus. Bukan Pak, mereka bukan serigala Pak, tepatnya hyena. Kalau rame ribut ya, kalau sendiri takut. Kalau ada apa-apa tuh siap menyeruduk. Itulah. Ini hyena banyak di bawah ini Pak. Ya, pengalaman saya pernah pelayanan begitu. Ada orang yang mau bertanya tentang Yesus, saya sampaikan. Nggak taunya saya diserang sampai saya dipecat. Jadi karena saya juga selain pelayanan, saya juga mengajar gitu. Jadi dipecat jadi guru. Saya bilang wah ini apa-apaan. Tapi ya saya bersyukur bahwa Tuhan tuh tidak tinggal diam. Begitu. Pertolongannya nyata, mujizatnya, perlindungannya. Sampai saat ini saya dalam pelayanan begitu. Nah harapan saya itu yang dinyatakan supaya banyak jiwa melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus itu nggak main-main, real ada dan mereka lihat sehingga mereka betul-betul mau mengambil keputusan percaya. Karena mereka mau melihat dengan mata kepala. Kalau saya selama pelayanan saya lihat itu mereka mau hal-hal yang nyata baru mereka percaya begitu. Benar. Ya memang kekristenan itu imannya memang diuji sampai seperti itu Pak. Memang Iya. kekristenan itu sudah ditulis imannya memang diuji sampai kitab juga ini seperti itu Pak. Ya Akbar di mute dulu ya. Memang sudah dituliskan di dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan ya engkau akan dibenci semua orang oleh namaku. Ya. Orang Kristen tuh pasti ya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dibenci Pak. Ya, tetapi yang menjanjikan keselamatan yang orang yang ngomong itu ya karena di ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Mantap betul. Iya, jadi memang iman Kristen itu memang harus ditempa seperti itu. Tetapi ya dia menjanjikan keselamatan untuk dia yang percaya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Saya lihat ada Jadi, komen di bawah ini. Ada komen di bawah ini. Wilayah timur sudah semakin sedikit orang percaya. Iya, saya lihat kenyataannya seperti itu banyak. Di daerah timur mereka sudah banyak yang meninggalkan Yesus karena mereka tidak benar-benar di dalam Tuhan Yesus jadi. Mereka hanya Hidup dalam aktivis keduniawian saja. ya Pak ya. Kristen tanpa perbuatan. Ya. Tetapi ya tetap kita harus mendoakan ya orang-orang Ya, yang harapan kita seperti itu. Kita ada buat penginjilan-penginjilan ke teman-teman yang Kristen supaya mereka betul-betul menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Toh. ya. Betul. Karena ya memang di dalam kekristenan itu mencari keselamatan ya teman-teman ya, bukan mencari hal-hal duniawi tentang duniawi. Bukannya lu dulu nyarinya bidadari ah. Bidadari itu udah saya dapatkan di dunia ini, Widi. Ya kan lu maunya bidadarinya sampai selama-lamanya kan. Gak apa-apa, kalau bidadari gak apa-apa. Kalau WK nyarinya bidadara. Nah, itu buah apel itu, bidara kan? Oke, ini ada Moeja. Bidara. Moeja, Iya. halo Moeja. Moeja makan. Meja, meja. Meja. Gini ya permainannya di sini ya. Kucing dong. Meja. Kucing Rasul. Kucing Rasul itu.
Muza. Muza. Itu Muza. 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 Itu tulisannya itu Muza. 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 Oh, Mozzarella. Timur Merauke, Papua. Lihat ada pengen banget komennya ya ke tadi Papua. dia bilang, Merauke, timur mana? Merauke, Papua. Itu ujung penghujung itu. Ujung ke ujung itu. Halo, Bu Aji. Tadi udah naikin ya Bu Aji. Ini udah Bu Haji. Pak Haji mana, Bu? Bentar malam Bu Aji mau sekarang goyang mau langsung. Ya. Ini ada Alif nih, Bang Wek. Ada Alif. Lip. Kuahnya api ya, Bang Alif ya? Oh, ini ketua komite. Api ya. Ini ketua API ya yang waktu itu takut mundur debat sama kita ya. Oh, Iya. ya silakan Alif. Lip. Ini kayak ayat ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Lam Ha. Kok banyak yang naik sini kayak lagi berenang gitu kan, lagi kasih makan ikan. Kayak gitu semua. Gulubuk. Ini kayak masih di dalam goa apa gitu. Gimana sih? Alif. Ini gue naikin ya. Ini adalah geruduk gue bingung. Masya Allah. Astaga. Ini lagi main sepeda ya? Sepeda ya? Kalau lagi di sawah jangan online. Aduh. Masih ini ngurusin traktor aja di Ada yang lagi di air, ada yang lagi dekat kipas angin. Memang pekerja keras mereka ini. Iya. Tuh Yanti cantik katanya. Oh, naikin. Yanti. Awas kalau nggak cantik ya. Awas ya kalau nggak cantik. Nanti cantik gimana? Nanti cantik. Silakan. Nah ini dia. Coba spill dulu cantik atau enggak? Gimana? Halo, Halo. salam. Halo, Kak. Aku dari tadi minta naik, baru ini dinaikin dari jam 3 tadi. Oh, ya Kak, kemarin Kak ini hostnya ini nggak jelas Kak. Aku mau nanya aja sih Kak, nggak ada tentang agama yang lain. Ini tentang agama kita. Aku Nasrani dari lahir. Halo. Silakan. Kan aku pacaran sama yang beda keyakinan gitulah Kak. Putusin Sama sekarang. Putusin. Sekarang putusin Kak. Selesaikan. Selesaikan. Gak ada. Nggak ada tanya-tanya lagi. Gak usah tanya-tanya lagi. Putusin langsung. Putusin. Selesaikan. Enak saja. Di Alkitab udah mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. tapi dia pernah janji sama Bodoh saya amat. gitu kan Bang. Katanya dia mau Bodoh amat. katanya dia mau masuk ke agamanya kita gitu. Boleh. Tapi kadang sikap dia nggak meyakinkan gitu Kak. Terus kayak aku Putusin. juga semenjak kenal sama dia, aku makin jauh sama Tuhan Yesus gitu. Aku jarang ibadah. Ah, udah pasti putusin tuh dampak tidak baik itu Kak. Terus aku mau minta saran dari orang kakak caranya biar kembali lagi lebih dekat lagi kepada Yesus. Terus kayak lebih taat lagi dalam dulu aku taat beribadah rajin lah terbilangnya. Tapi semenjak sama dia tuh aku jauh lah dari kata dekat sama Tuhan Yesus, ibadah aja kayaknya malas banget gitu. Terus kayak kehidupanku juga semenjak sama dia banyak masalah lah datangnya gitu. Tapi di satu sisi kan Kak, aku sayang sama dia gitu. Sayang nggak tuh? Silakan mereka. Maksudnya kan, Gini Kak. iya. Ya udah paham sih sebenarnya, udah banyak yang kayak gini ya. Pertama, kalau dia mau mengikut Kristus, yang pertama bukan karena kakak, tapi karena dia mengenal Kristus. Itu dulu. Ya.
Adapun yang mau mengikut Kristus bukan karena kakak, tapi karena dia memang mau mengenal Kristus. Ya, jadi bukan karena pacaran sama kakak atau pasangannya kakak, bukan karena itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana caranya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Roma 17 ya itu ya. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak bersekutu, banyak baca Alkitab. Itu Kak. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan gerejamu. Paling itu aja Kak. Untuk sekarang. Iya. Ini biasanya kalau untuk orang-orang yang kayak gini masih ada rasa sayang, ingat Kak. Ingat perjuangan Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu demi kita semua. Kita ini bisa diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, apakah kakak mau menukarnya dengan cinta kakak yang paling cuma berapa tahun ya Wek ya? Nah, Ya, 15 menit paling. Saya heran ya dengan orang-orang yang beralasan seperti itu. Kayak misalnya, iya saya cinta, saya sayang. Kok nggak berpikiran bahwa ada sosok yang memang mengorbankan dirinya karena kasihnya, karena cintanya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Justru malah itu tidak diambil sebuah pemikiran bahwa, loh, kalau seperti itu harusnya orang yang memang mencintai kamu harusnya memang mengenal Yesus gitu, bukan malah akhirnya menjauhkan dirimu dari peribadatan ataupun menjauhkan diri dari kekristenan gitu. coba kakak cek dulu. Kira-kira pacar kakak itu bisa berkorban seperti apa? Bisa nggak seperti Yesus? Kan dia ngaku-ngaku sayang nih sama kakak ya. Iya, Tuhan Kak. Yesus itu nggak usah lagi ngomong sayang, udah dibuktiin gitu. Nah masalahnya pacarmu bisa nggak membuktikan sayangnya itu seperti yang dilakukan Yesus? Sejauh ini enggak sih, Kak. Salib dulu Kak, pacar kakak disalib dulu. Coba disalib dulu Kak. Mau nggak? Disalib dulu. Oh, itu jadi kalau kakak masih mempertahankannya artinya apa? Kakak menolak cintanya Yesus yang begitu besar kepada kakak demi cinta lato-lato yang nggak berharga itu. Masih nggak? Iya, Kak, soalnya aku sering bertanya itu dalam hati, kenapa aku jadi jauh setelah kenal dia, jauh banget sama Tuhan gitu, kayak berdoa pun susah banget gitu, tapi pergumulan itu juga jadi sering datang. Aku jadi dari masalahnya aku dari jabatannya di atas jadi diturunkan gitu, masalah itu bertubi-tubi datang semenjak mengenal dia, tapi kayak ada yang kayak susah lah untuk melepas dia juga gitu. Berarti ini ada tanda-tanda kakak harus mualaf. Tapi di satu sisi aku sayang sama Tuhan Yesus, Kak. Aku sekali Kristen tetap Kristen gitu. Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku Bohong gitu. kali kau bilang kau sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kau sayang sama Tuhan Yesus udah disuruh Tuhan Yesus jangan pacaran yang beda agama, kau masih beda agama. Jangan bohong. Jangan karena daging sepotong akhirnya kakak itu goyah ya. Jangan karena daging sepotong. Jangan Kak ya, jangan. Jangan ya, kayak dia. WK Kak, jangan. WK ini gara-gara sepotong daging juga gitu nih Kak. Jadi caranya biar lebih dekat lagi sama Tuhan itu gimana, Kak? Kita memulainya dari mana lagi gitu? Mulai dari nol, kayak di soalnya, komplain. soalnya Yanti kan udah banyak banget lah, jauh lah dari, udah banyak dosa lah sama Tuhan, banyak bohongnya, banyak semua kesalahan Yanti itu kayak kalau dihitung itu nggak terbilangkan lagi, udah jauh lah dari kayak seperti domba yang hilang lah gitu, yang sesat. Ya, Tapi- mulai mengenal Tuhan Yesus. Mulai dari kakak harus mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi gitu. Kakak masih ragu seperti itu kan karena kakak belum mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa pengorbanan Tuhan Yesus. Itu. Jadi kakak itu karena seringnya itu disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Coba kakak tuh sering-sering nonton live-nya si WK, si Elu, gitu ya, daripada mikirin itu. Makin emosi. Jadi gini Kak,
Oh, iya, dia makin nggak suka nanti sama laki itu. Nah, gitu. Jadi coba kakak itu untuk menyibukkan diri kakak itu dengan membaca firman Tuhan. Insya Allah nggak akan galau lagi, Pak. Insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak galau lagi gitu, Kak. Oke. Makasih Kak, cuman mau bertanya itu aja. Salam Ya. kenal untuk semuanya, salam. Nah, salam Tuhan Thank berkati. you Kak Yanti, tetap berkembang dalam Rajin-rajin nonton live saya ya, Kak ya. kasih. Iya Kak, 3 hari ini udah turut menonton terus dari tadi malam minta naik, tapi kakak nggak baca komen saya. Ya, insya Allah kecanduan, Kak. Sengaja saya nggak naikin kakak biar kakak makin lama di room saya. Ada triknya gitu ya. Wow, Kak, enggak Kak. Karena banyak yang minta kan. Kakak mungkin Iya. di urutan keberapa saya nggak Iya, lihat. ya nama kasih ya Kak. Nah, Tuhan berkati. Jadi memang harus ada triknya, WK. Jadi jangan semua dinaikin langsung. Gue Jadi coba kan open mereka cam juga nanti. lu open cam cuma tangan lu tuh. Nah ini Tangan ada. gue aja banyak yang kejang. Baru tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson lo ya. Iya. Yo. Tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson. Halo, Moeja. Mikum, Moeja. Nah, Islam Kristen. Islam Pak. Silakan, Bang Elo. Oh, Bang Elo. Ya monitor sambil ini dulu. WK makan dulu. Silakan. Silakan Muza. Iya, Moeza. Oh ya. Halo, Ya, halo. Iya, halo Moeza. Oh, iya. Kedengaran. Ya. gini Yang Mas disampaikan, Mbak tanyakan. Agatha, nih, saya mau nanya, kira-kira kalau kita hidup itu di zamannya Yesus, terus ketika hari penyaliban itu, kira-kira Biarkan Pak. Saya biarkan. Udah itu. Kabur, Pak. Lanjut. Saya kabur. Ya. Saya kabur, Pak. Biarkan dan saya kabur. tapi kan kita pengikutnya, misalkan kita kan sebagai pengikutnya nanti, masa kita nggak bantu lo gitu? Bantu apa, Pak? Bantu penyaliban. Misal, Waduh. apakah kita bantu dia untuk tidak jadi disalib karena kita pengikutnya, atau kita tonton dia, atau gimana seandainya kita ada Kalau di saya waktu itu? ada di zaman itu nih, yang ke-1000 kali saya jawab ya. Yang saya lakukan akan sama seperti yang dilakukan Bunda Maria. Hanya bisa menyerahkan kehendak Tuhan itu di atas kehendak saya dengan bercucuran air mata. Apa yang bisa saya lakukan? Karena kalau kita lihat muridnya Yesus yang bernama Petrus, dia berkali-kali menghalang-halangi Tuhan Yesus itu untuk disalibkan. Tapi Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini kayak yang dipikirkan si Moeja ini. Hampir murtad ya Rasul Petrus Iya. itu ya. Iya. Untuk Tapi- Tuhan Yesus. Tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah gitu loh. Jadi kalaupun saya mengikuti jejak Rasul, saya nanti dikatain iblis. Karena hanya iblis yang ingin menggagalkan kehendak Allah. Gitu. Hal itu harus terjadi supaya apa, Pak? Supaya digenapilah nubuatan di dalam kitab Tauratnya Musa. Supaya digenapilah nubuatan di Mazmurnya Daud. Nah ini, Musa sudah menuliskan Yesus itu disalib. Daud juga sudah menuliskan Yesus itu disalib. Kalau sempat gagal penyaliban ini, maka dampaknya adalah Musa dan Daud berbohong. Saya tidak mau. Mau 1000 orang pun menggagalkan itu tidak boleh gagal penyaliban itu. Kenapa? Musa udah kadung nulis Yesus itu disalib. Ulangan 21 ayat 23. 22-23. Daud juga di dalam Mazmur 22 udah kadung menulis Yesus itu terpaku kaki dan tangannya. Dia Artinya dipaku nubuatan kaki itu dan gagal ya tangannya. Tak ya. Kalau itu tidak terjadi ya Tak.
Kenapa? Artinya nubuatanin para nabi itu gagal kan kalau Gagal. sudah terjadi. Nah, Iya. Allah tidak mungkin menyatakan sesuatu yang sudah pasti terjadi malah dibatalkan. Nah, ini jadi Allah semesta alam ini sudah memberitahu bahwa akan ada penyaliban kepada Musa dan kepada Daud. Tiba-tiba setelah penyaliban ada yang bilang nggak terjadi. Nah, ini kan kocak. Ya toh? Allah aja udah ngasih tahu Musa gitu loh. Allahnya Musa. Saya nggak bicara Allahnya Anda ya, karena Musa nggak kenal Allah Anda. Allahnya Musa nabinya orang Israel, itu sudah memberitahukan bahwa ada penyaliban. Daud yang menyembah Allahnya Daud dan Musa dan Abraham dan Ishak dan Yakub, ini juga sudah mengatakan hal yang sama. Bahwa Yesus harus disalib. Masa iya dua nabi ini, penulis kitab besar ini ya, WK ya, Jabur dan Toret. Gak mungkin Jabur dan Toret ini digagalkan. Gitu. Jadi kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mengikuti kehendak Allah. Karena kehendak Allah sesuai dengan Jabur dan Toret, Yesus disalibkan. Kita nggak bisa menghalangi. Itu kehendak Allah. Gitu bang. Percuma si Elo mau guling-guling, ngesot-ngesot ya. Jangan salibkan Yesus, jangan salibkan. Nggak laku. Mau tantrum sampai garuk-garuk pohon juga nggak ngaruh. Bahkan sampai nyebur ke sumur Beludaa juga nggak ngefek. Iya. Mau mukanya si WK asam pun itu nggak ngefek. Mau si Elo sampai menggauli budak di ranjang si itu juga nggak ngefek. Percuma. Itu. Jadi apa yang akan saya lakukan? Ya seturut dengan kehendak Allah. Betul. Gitu Pak. Padahal muridnya Yesus itu baik ya sebenarnya ya. Petrus itu baik. Itu di dalam pikiran manusia. Pikiran manusia. Tapi kan pikiran manusia terbatas. Pikiran Allah sampai ke masa depan. Ya. Nah, itu. Tipis-tipis aja ya. Di bawah dia bilang iris tipis-tipis. Gitu. Makanya memang harus terjadi. Jadi yang pertanyaannya adalah gini ya lo ya sama WK ya. Kalau di Toretnya Musa aja udah dibilang gitu, ya kan? Ini Allah ngomong sama Musa dan Musa menuliskan di Toret. Terus Allah juga ngomong di Jaburnya Daud. Allah ngomong Yesus disalib. Tiba-tiba berubah kan ada something wrong kan? Tuh. Tiba-tiba cuma hanya satu ayat itu bisa menggemparkan atau membelokkan sejarah kan aneh banget ya. Ini Allah seolah-olah berubah sikap dalam sekejap. Iya. Itu ya Pak. Pantes Toret nggak pernah ada sama Jabur. Seandainya Toret ada sama Jabur, ketahuan semuanya. Ada siapa bilang nggak ada loh. Oh di Alkitab iya ada. Enggak ada. Silakan Pak Moeja. Mazmur 22 Kak. Mazmur 22 tuh sampai selesai Kak. Itu satu pasal itu bicara tentang penyaliban Yesus. Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Tuh dibaca aja itu. Itu penyaliban itu, nubuatan itu. Di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Allah berkehendak meremukkannya ya. Nah, kitab 53 nabi-nabi, itu. kitab nabi-nabi, Toret dan Jabur. Ini kata Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Toret Musa, Jabur Daud dan kitab nabi-nabi. Kalau untuk digenapi itu maksudnya untuk ditambahi atau di apa genapi? Dilakukan, ditunaikan. Kalau udah janji mau ngawinin bini lu, ya kawinin, itu artinya digenapi, dilakukan. Dilakukan ya? Iya. Diselesaikan Pak. Diselesaikan, ditunaikan. Tetelestai. Oh ya. Ini Sama itu. memang Pak, bentar Pak Moeza. Memangnya lu ini nggak tahu bahwa Yesus itu harus disalib Pak? Kalau di dalam kitab Al-Quran sih Mbak, ceritanya beda sih gitu. Oh beda Allah berarti WK.
bukan beda Allah sih, satu Allah sih, cuman beda. Kita kan Maksudnya keyakinannya beda Allah. untuk Nabi dari Musa, dari Daud, dari Oh, Isa. beda Allah. Beda Allah, Pak. Beda. Allahnya Musa, Allahnya Daud. Itu beda dengan Allah SWT. Karena Allah SWT bilang diserupakan kan? Diserupakan. Allahnya Musa bilang dia disalib. Allahnya Daud dia bilang dia disalib ya kan? Berarti ini beda Pak, jangan disamain. Allah SWT beda sendiri Pak, karena Allahnya Musa, Allahnya Daud, dan Allahnya Tuhan Yesus ini sama. Kalau Allah yang terakhir nih saya nggak tahu ini Nabi nih. Kan tapi kan kalau Allahnya Musa itu kan interaksinya di Bukit Tursina. Bukit apa itu? Apa namanya Bukit Tursina? Tursina. Tapi kalau di dalam kitab Oh yang berarti udah Musa- beda Pak, udah beda. Ya. Nggak ada itu Pak Bukit Tursina. Adanya Turmalin Pak. Nah ini nih Turmalin ini. Malin. Nih saya punya Pak batu turmalin karena ini dari Bukit Turmalin. Nah ini bagus untuk menahan berak Pak. ada. Beneran lagi. Jadi kalau ini tuh beneran turmalin ya. Jadi kalau Anda kebelet gitu dipegang. Gue curiga Ponari nggak laku gara-gara ada itu tuh. Ini penyebab makanya room gua tuh gacor, rame terus. Oh. Iya itu gitu. Yang buat Nah, juga terus nggak itu untuk yang buat cebok bukan, Mbak? Yesusnya Bukan ya? nih Mbak. Bukan yang buat cebok. Ini tai. Ini katanya ada yang ini Pak, Bukit Tursina itu di Brebes katanya. Jadi Bukit Darsono. Ini siapa nih? Aris Platotes. Oh, Bukit. Ya gimana, Muesa? Saya pernah dengar sih saya kan tidak terlalu paham agama sih juga toh. Cuman saya senang-senang ya berbincang gini lah Mbak Mas. Pernah saya dengar kalau dalam Alkitab itu kelak kata Yesus itu pernah kalau ada yang mengaku anak muridku kelak, maka itu bukanlah dia, melainkan itu adalah musuh-musuhku. Kalau mungkin tidak sampai itu katanya, cuman mendekati lah itu Mbak. Nah, tiba-tiba kan 200 tahun kemudian setelah meninggalnya Yesus, itu kan Paulus pernah bermimpi itu toh. Mimpi. Ini teman-teman, kalau gua bisa menyelesaikan batu ini di kepala gua selama 3 menit, kasih saya batu ya. Kasih saya korgi. Lemparin dong Agatha. Dirajam. Dirajam. Ini kayak kisah monyet yang berzina ya, dirajam. Gimana ya itu ya? Itu kisah apa ya? Bobo kali ya? Ini saya mencoba untuk melewati jembatan nanti ya, insya Allah. Lanjut Pak Mueza. Ini Paulus mimpi di mana nih Pak? Iya. Nah, kan Jatuh atau di rumah siapa Paulus ya? itu katanya bermimpi bertemu Yesus. Kata siapa, Pak? Kenapa? Kata siapa? Kata-kata yang saya dengar sih. Cuma Iya, siapa, makanya nanti kan Pak? sampean kan mbaknya masnya bisa nanggapi lah gitu. Jangan Pak, kalau kata orang yang nggak bersumber dengan jelas, itu jangan dipercaya, itu hoax, gosip. Itu. Pak, yang bermimpi itu ada seseorang yang dia menerima kitab wahyu ya, atau menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi Pak. Itu ada. Kalau itu ada. Itu Ada, Pak. Oh, itu ada. Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya? Enggak ya. Ya iya, pantas. Nggak apa-apa. Memang kalau yang menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi itu ada. Nanti Bapak cari tahu Berarti- sendiri Pak. Inisialnya Itu mungkin terkenal Rasul Paulus, bisa kita ya. kasih tahu lah ya. Berarti kalau menurut Masnya, kalau Rasul Paulus itu pernah ketemu ya sama Yesus atau gimana? Iya.
kan jarak hidup mereka tuh cukup panjang nih antara dua Sejaman. Pak. Orang Rasul Paulus saja menganiaya muridnya Yesus, menganiaya gereja, kok beda zaman jauh. Jauh kemana? Tuhan Yesus itu bahkan ada di zamannya Abraham. Tuhan Yesus itu ada di zamannya Musa. Yesus itu ada di sepanjang segala zaman, Pak. Tanya bapaknya ini aja. Yesus mati nggak, Pak? Oh iya, coba tanya. Kalau di kitab Alkitab kan mati disalib, tapi kalau di kitab kami kan diangkat. Berarti nggak mati kan? Ya kalau di kitab kami nggak mati. Kalau di Oke, kitab berarti di zaman Paulus Yesus ada nggak? di zaman Paulus belum ada di kitab kami. Kan yang mana duluan nih, Yesus, Isamu atau Paulus, Pak? Yang mana lebih duluan ada? Yang duluan Isa. Isa nggak pernah mati nih. Ah, Nah, berarti di zaman ketika Paulus ada nggak Isa? Ada dong. Ada dong, gimana sih? Iya. Sejaman berarti. dia diangkat loh, Mas. Iya, tapi dia nggak Kan mati hidup kan? kan? Nggak hidup, nggak mati kan? Hidup. Nggak kan? mati kan? Ya nggak mati. Nah, Sejaman nggak? Tapi kan kalau di Alkitab mati toh. Gila. Nih, saya udah menyelesaikan misi 3 menit ya, Blackstone Management ya, tolong ya. Kordinya mana? Biar expert manajemen. Iya ya, bisa. Lanjut. Itu logikanya bagus loh, Wek. Kalau Ya, Isa iya. nggak pernah mati, berarti dia ketemu dong. Harusnya. Gimana tuh Pak Muza? Tapi kan pengakuannya Paulus itu, Rasul Paulus itu dia bermimpi. Di mana Paulus? Di mana sih? pengakuannya dia? Kalau di cerita kami sih di apa namanya? Pak, Muhammad aja nggak pernah ngomongin Paulus. Allah juga nggak pernah ngomongin Paulus. Kok kalian melebihkan ini sih, Pak? Melampaui Allah dan Muhammad. Muhammad tuh nggak pernah loh ngomongin Paulus. Serius. Allah juga enggak. Kenapa? Kok aneh, kalian ini lebih maju ya? Setingkat lebih maju dari si kami. Coba Pak, Muhammad pernah nggak ngomongin Paulus, Pak? Kok kalian lebih jago daripada Nabi Muhammad ya? Bingung juga aku loh. Iya. Kan kalau di umat Islam itu kan ada namanya ahli tafsir. Nah, apapun sejarah kebudayaan, keagamaan dari zamannya Adam sampai Al-Quran itu pasti dipelajari gitu. Entah itu Berarti mau Bapak Taurat, terima tafsir nggak? Injil. Kenapa? Abang terima tafsir nggak? Tafsir itu penjelasan dari kitab. Itu Ya, di kami. terima nggak tafsir? Soalnya Ya, karena maksudnya Al-Quran abang terima itu juga kan? Terima. Saya bukain tafsir boleh nggak, Pak? Kita bahas Boleh tentang Paulus. bang. Ya. Yasin ini. Ini dalam tafsir Yasin ayat 14, Pak ya. Ini Tanya ayat. dulu dia tahu nggak Yasin itu apa? Yasin itu yang Bapak baca ya, kalau Yasinan itu kan. Ya. Bapak tahu Tahu nggak, surah Pak? kan? Surah Surah Yasin. Yasin. Nah, ini tentang Rasul Paulus yang Bapak bacakan itu sebenarnya. Percaya nggak, Pak? Coba Bapak baca dulu ayat 14-nya ini. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa yang mengutus ini, Pak? Ketika kami itu kan bukan satu orang toh? Ya, tapi huruf besar. Besar Pak. Nah, huruf besar. Allah, Pak. Ya. Hanya Allah yang bisa mengirim Rasul, Pak. Tunggu, Ya kan? tanya dulu. Pak, seriusan Pak, yang bisa mengutus Rasul itu siapa Pak?
Allah. Loh, Yesus itu mengutus rasul loh, Pak. Wah, Yesus Allah. Baru Pelan-pelan, tak, belum. Oke. Tak, Lanjut. tak, langsung diunti aja. Lima aja. Lanjut. Ini Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Benar kan, Pak? Ya. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Benar? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya, siapa yang diutus. Nah, oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yuhanna dan Bulus. Siapa Bulus ini, Pak? Oh, itu nama kota Lebak Bulus. Bukan, ini Paulus. Tapi huruf hijaiyah itu kan nggak ada huruf matinya, huruf P-nya nggak ada. Bulus. Jadi ketika dituliskan pakai huruf ba, makanya jadinya Baulus atau Bulus. Kalau fulus bukannya Tidak duit. berhasil melaksanakan Bulus itu. Melaksanakan misinya, dikirim lagi seseorang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Jadi Allah mengirim 3 utusan ya, Pak ya, di ayat 14 ya. Ya. Benar. Kita lihat, karena Allah mengirim 3 utusan, kita lihat 3 utusan itu dikirim oleh siapa sebenarnya? Cuman orang yang berdosa yang minta syampun. Bukan, ampun itu ampun. Nah, kita baca ayat 20-nya lagi. Ya, yang Agatha bilang tadi, Allah yang mengirim utusan di ayat 14. Tapi ayat 20-nya mengatakan, ayat ini menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak, pasti akan mendapat bantuan Allah. Ya, jadi 3 orang tadi itu Rasul, Pak. Berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antakia, ini karena sering takia ini, terhadap 3 utusan, siapa ini, Pak? Nabi Isa. Oh, Nabi Aisyah. Oh, Isa bisa utus Rasul ya, Pak? Isa mengutus rasul. Masya Allah. Kaget aku, Pak. Kaget. Loh, mohon maaf Itu nih. maksudnya Muhammad ini bisa utus Rasul juga nggak? Kaget. Aku kaget gini banget. loh, maksudnya Aku itu kaget. Aku kaget. Coba, Raman. Ini kan Nabi Isa bisa mengutus Rasul. Muhammad bisa nggak sih? Muhammad Itu kan mengutus sahabat. tafsirannya itu bukan seperti itu sih konsepnya, Bang. Allah. Wah, Ini siapa yang tadi nafsir, katanya Wek? terima Yang tafsiran, penafsirannya Pak. Ini itu tafsir Kemenak. yang riwayatkan itu Kemenak, siapa, Kemenak. Bang? Kemenak itu. Masa ditafsirkan lagi? Ini tafsiran Kemenak, Pak. Kemenak. Enggak, kan dalam Quran tafsir itu Kemenak kan ini, Pak. ada riwayatnya, Bang. Nanti kan ada HR Bukhari. Itu hadis. Ya, itu hadis, kan Pak. penafsir juga nanti kan. Itu hadis. Merujuk. Hadis itu- Ya, merujuk kepada hadis. Kalau ini tafsiran, Pak. Ya, tafsir Yasin, ya surat Yasin ayat 20 ini yang menafsirkan adalah ulama Anda, Kemenak. Ya, dalam hal ini. Gue yakin mereka pinter banget, Pak, tentang Islam, Pak. Jangan Harusnya. lagi diragukan, Pak. Iya, ini kan kita menggunakan yang resmi, Pak. Bukan ece-ece nih, ece-ece apa pula bahasanya. Oh. Ece. Pak Moesa. Ya, Bang. Ya, gimana ini? Masa iya Isa bisa mengutus Rasul, Pak? Itu penafsirannya itu kalau di surat Yasin itu Roh Kudus dia, Pak. Roh Kudus itu malaikat Jibril itu. Oh, ada 3 berarti Jibril ya, Pak? Kudus. Itu malaikat. Ya, kalau di dalam kami kalau dalam Anda kan Roh Kudus, kalau di buku kami malaikat Jibril. Oh, Kudus itu malaikat. Iya, berarti ada 3 ya? Pak, tolonglah. Yesus Nggak itu mungkin sudah 3 diklaim dengan Jibril ya, Isa. Pak.
Jangan lagi Roh Kudus juga diklaim. Aduh, ini gimana? Waduh, diklaim lagi. Berat sih memang Pak kalau kita membaca ya Pak. Bagaimanapun juga Kemenak ya dengan dasar Majelis Ulama Indonesia sudah menafsirkan ini dengan berbagai macam metode yang sangat luar biasa dan komprehensif Pak. Gak mungkin sembarang ini mereka menulis bahwa itu adalah utusan Isa, Pak. Iya kan? Ya, itu kan maksud saya kan mendapat berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antarkia terhadap 3 utusan Nabi Isa. Artinya itu muridnya Nabi Isa yang diutus, bukan Paulus dan lain-lain sih, muridnya Nabi Isa yang siapa muridnya yang 12 itulah, bukan yang Paulusnya itu. Muridnya Nabi Isa, coba Pak sebutin muridnya Nabi Isa itu siapa aja? Enggak Bang. Saya kurang tahu sih juga Bang, kalau muridnya Nabi Isa itu yang jelas 12 orang sih bukan dari golongan Paulus itu. Hah? Iya. Oke. Anggap itu muridnya Pak. Tapi yang diutus sama Nabi Isa itu Pak disebut Rasul. Apakah bisa Nabi mengutus Rasul, Pak? Ngeri. Mau itu dia muridnya, itu terserah. Tapi intinya utusannya itu. Kan ini katanya diutus Bang, itu ayat disebut ini Rasul. menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak. Artinya kalau Nabi Isa itu dalam Islam kita ngomong ya, kalau Nabi Isa itu dalam keadaan terdesak menyampaikan suatu risalahnya ke satu negeri ditolak, maka dari itu dia mengutus anak buahnya, ya itu sudah anak buahnya tuh, gitu utusannya gitu. Bukan Pak. Itu yang dia maksud ini Pak, bukan Rasul. Ini bukan apabila Isa. Rasul yang bertugas ini. Rasul ini yang dimaksudnya Pak, Nabi iya, Isa, Pak. yang terdesak itu bukan Isa, Pak. Pak, Isa nggak pernah ke Antioquia, Pak. Bukan Isa yang terdesak, Pak, tapi di ayat 14-nya tadi. Nih. Ini. Dua orang utusan ini. Siapa? Yuhana dan Bulus, Pak, yang terdesak. Bukan Isa. Nah, Yuhana dan Bulus ini utusannya Isa. Itu. Ini baca ya Pak ya. Ini Yuhana dan Bulus. Kedua utusan itu datang. Itu ada yang menyebutkan bernama Yuhana dan Bulus tidak berhasil menjalankan misinya. Kalau Jadi itu bukan Isa, yang Pak. tadi ya, Al-Quran itu Pak, coba diulang, di repeat dah. Yang tulisan Al-Quran Yasinnya itu, yang sebelum itu. Ini. Ya, yang tulisan Al-Qurannya ke atas dikit. Ke atas dikit. Iza arsalnya ketika arsalna imus naini, dan diutus keduanya fakazzabu huma fa'azzazna bisa lisim faqulu inna ilaikum mursalun. Itu kata jamaknya itu utusan Pak. Berarti itu yang mengutus itu Allah kepada Rasulnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengutus anak buahnya 2, dan 2 itu tidak kuat, kemudian ditambah lagi 1 gitu di antara 12 anak buahnya tersebut. Itu yang dia maksud itu Pak. Allah mengutus Itu ada Isa jamaknya, atau soalnya mengutus itu kan anak kata buah Isa, jamak Pak? itu Pak. Pak, Allah mengutus Isa atau mengutus anak buah Isa? Allah mengutus Isa, Isa mengutus 2 anak muridnya, kemudian ditambah 1 lagi. Menjadi Itu kan Rasul. kenapa?
yang rasul Ketiga dalam orang itu tanda menjadi kutipnya rasul. itu Nabi Isa, bukan Paulusnya itu. Rasul mengutus Rasul ini ceritanya. Gimana caranya, Mak? Berarti ketiganya itu bukan utusan Allah, bukan Rasul. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, itu artinya utusan 2 orang itu anak muridnya dari Yesus itu, Pak. Oke, Lalu oke. mereka mendustakan Nah. keduanya. Nah, Iya, keduanya iya. itu Intinya- tidak diterima di Antarkia itu, Pak, maksudnya. Kemudian kami Oke, menguatkan dengan utusan Iya, yang Pak. ketiga. Jadinya dia lagi memberikan anak muridnya satu lagi ke sana gitu. Iya, itu ketiga itu disebut Rasul tidak, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Ayat 20, Pak, baca. yang Arabnya, Pak, ke atas sedikit lah. Baca. Wajah amin Absol Madinah wajulun sayan kola ya qaumit tabi'u mursalin. Mursalin, oke. Rasul bukan, Pak, ketiganya. Wahai. Oh, ini berarti maaf, Pak, ya. Ini kisahnya apa namanya? Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Isa. Jadi ke Daud. Aduh, gimana ini? Gue pusing juga ini kalau sudah ke Daud ini. Dengan Gimana, bergegas Pak? Coba. Pelan-pelan, Pak, Datanglah pelan-pelan. dengan Kita baca bergegas pelan-pelan. dari ujung kota seseorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Masih satu cerita ini, Pak. Sebagian An-Najjar. Rasul kan bahasa Arab, itu utusan dia. Iya, dia disebut Rasul nggak 3 orang itu? Ikuti para rasul, ya betul. Bapak tadi bilang dia 3 orang itu diutus Isa. Artinya Isa mengutus Rasul. Yang mengutus itu Allah. Yang ini Artinya kan Isa Allah. bukan utusan Rasul. Dia berkata, wahai kaumku, Gimana? ikutilah para rasul itu. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seseorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Coba, Pak, gimana cara menjelaskannya nih, Pak? Yang mengutus Isa, tapi yang diutus disebut Rasul. Yang mengutus Allah. Yang diutus itu Isa. Isa, oke, Isa Ya. disebut Rasul kan? Artinya Ya. kan? Ya, Oke, ketika Isa yang mengutus, itu kan kata jamaknya itu, Pak. Al-Mursalin. Mursalin itu tergolong kata jamak. Mursalin itu untuk Iya, mencakup makanya- lebih dari Benar. 1 orang, Pak. Jadinya itu misalkan Benar. sekarang Isa itu membawa Anda sama mbaknya, berarti termasuk Anda golongan daripada Rasul. Itu maksudnya, Pak. Pak Isa nggak ikut-ikutan ke Antakia, Pak. Cuman 3 orang yang ke Antakia, Ya. Pak. Dia itu kan udah di ruang lingkupnya utusan dari Nabi Isa. Jadinya di Nggak ikut, Pak. Itu cuma Iya, nggak ngerti. ikutan, Cuman Pak, kan dia. dia mengutus anak muridnya, itu maksudnya, Pak. Anak muridnya itu disebut sebut siapa? Para rasul, karena dia dilingkupi para utusan rasul. oleh Nabi Isa gitu. Kan Artinya dalam para bahasa Arab rasul itu Isa utusan, bukan sejatinya dia itu Benar. Rasulullah gitu. Dia hanya rasul utusan bahasa Arabnya. berarti bukan Rasulullah ini. Itu ada sih kata ibarat kata. Itu rasul itu tidak semua mencakup itu utusan Allah. Bisa jadi utusan daripada Oke. pengutus Allah gitulah.
Oke, dengan seperti itu berarti Bapak bilang ini bukan Allah yang mengutus. Yang mengutus tetap Allah, cuman yang diutus itu Nabi Isa gitu. Rasulullah berarti utusan Allah. Ya. Iya kan? Oke, coba abangnya dulu jelasin. Jadi gini, Allah mengutus 2 orang utusan, gitu kan? Lalu mereka mendustakan keduanya. Siapa ini 2 orang utusan ini? Yuhana dan Bulus menurut tafsirnya. Gitu kan? Nah, kemudian Itu tafsir Allah Halili menguatkan sumbernya dari Ya, mana tafsir. Tahlili? Kemenak Pak, tafsir panjang Kemenak. Ini Quran Kemenak Pak, website Kemenak. Bapak bisa cek. Nah, kemudian kami, Allah, menguatkan dengan utusan yang ketiga. Siapa? Syam'un. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah ilaikumur salun. Gitu kan Pak? Berarti itu yang sesungguhnya dia kami yang adalah diartikan utusan kepadamu. Berarti itu Betul. diceritakan itu Nabi Sam'un. Kita kan Nabi itu Sam'un juga ada namanya Nabi di Muslim kalau Sam'un. Ya, Nabi Itu- Bulus ada nggak Pak? Ada, pokoknya Nabi itu kan 1000 sekian. ada. Tapi kan kita meyakini cuma 25 Pak. Oke ya. Jadi ada 3 utusan nih, utusan Allah. Benar? Nah, kita cari tahu, kita baca terus ya kisahnya sampai ayat 20. Mereka para rasul itu berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya benar-benar para utusannya kepadamu. Ya. Nah, Berarti itu yang Allah 3 berarti itu kan Nabi Rasulullah kan, Rasul, mereka ya. kan. Benar Pak, itu yang 3 itu Rasul Nah, termasuk Sam'un. Sam'un itu kan nabi-nabi di mereka zamannya Nabi Rasulullah. Isa. Kalau di dalam Benar. Al-Quran itu Nabi Sam'un ada. Benar. Rasulullah ya semuanya. Tapi kenapa di ayat 20-nya ketika Habib An-Najjar datang, Habib An-Najjar bilang, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu, ya. Ya. Nah, ternyata para rasul itu dikatakan utusan atau rasulnya siapa? 3 utusan Nabi Isa. Nggak bisa, Pak. Iya. Gimana, Pak? Berarti ini nabi-nabi. Maksudnya ini Nabi Sam'un dan Nabi siapa itu Paulus, apa nama katanya tadi itu Pak? Mereka juga Nabi termasuk Paulus, dari golong. Syam'un, Yuhanna. Itu berarti mereka termasuk golongan Nabi dan Rasul. Tapi tidak kita apalah, kan cuma 5 sih yang disuruh Oke, kalau. oke. Benar, yang harus dihafal. Tapi Nabiullah ini, Rasulullah ini diutus oleh Isa, Pak. Yang adalah Nabi juga. Gimana itu, Pak? Artinya kan dia Nabi Isa-nya yang udah terdesak ini katanya tadi dia tafsir itu, Bang. Terdesaknya Isa nggak pernah ke Antakia, Pak. Yang terdesak Ya. itu 2 orang itu, Yuhana dan Bulus yang terdesak. Terus kan disusul sama Sam'un toh? Sama Syam'un. Nah, Isa Ya. nggak pernah pergi ke situ, Pak. Isa sudah jauh. Artinya berangkat Nabi sama Isa Allah itu di kan situ, Pak. otomatis dia tidak ke Antarkia. Dia hanya menyuruh. Enggak. Gitu loh. Itu mungkin artinya tuh Pak, Bang. Dia mengutus Rasul Isa itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak di awal banget kan mengatakan Paulus itu ketemu nggak sih sama Yesus? Bapak kan menyamakan Isa dan Yesus. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan Paulus diutus sama Yesus. Konsepnya bukan ke Paulus itu Pak. Itu kan ke Bukan ke Sam'un. Paulus lagi, Pak. Sam'un. Itu kan Sam'un. Loh, yang
yang dua Ketiga, itu Pak. satu. Tiga Ya, yang utusan, keduanya tiga itu utusan juga Nabi Isa, Pak. utusan. Ya, tiganya berarti, Pak. Ya, Nah, yang cuman ketiga. itu Tiganya, Pak. bukan kalau di kami bukan ke Paulusnya itu, Pak. Tadi Oh, ke siapa, Pak? Itu apa namanya, Rasulullah. Rasulullah, tiga-tiganya kan Rasulullah. Samun Bukan sama Paulus ya? satu, bukan Paulus itu, Pak. Bukan Paulus di dalam Berarti Al-Quran. siapa itu Bulus itu, Pak? Bulus itu kan Rasulnya Allah. Iya, siapa? Salah satu Rasulnya Allah. Bulus, Samun Bulus itu Rasul Nabi utusan. Tapi kita tidak Bukan mengenalnya Paulus kan ya, Pak, ya? 25. Bukan, Bukan Paulus. bukan, Pak. Terus kalau bukan Paulus, siapa lagi Hawariunnya Isa kalau yang bernama Bulus, Pak? Cuman ada 13 itu kan, Pak? 12, sorry. Siapa? siapa itu, Pak? Itu kalau di penafsir mendekati mungkin Nabi Samun, Ilyasa seperti itu dah. Itu kan itu satu Enggak, Hawariunnya, Pak. Hawariunnya siapa? Hawariun. Ya. Murid Nabi Isa yang disebut Hawariun. Kalau muridnya kurang tahu sih saya, Bang. Tapi kalau untuk apa namanya, lari ceritanya tadi di surat Yasin itu utusan Allah, termasuk Samun. Bukan konsepnya ke Paulus, itu aja sih. Maksudnya? Bukan yang abang maksudnya itu Paulus gitu. Iya, terus siapa, Pak? Itu yang gue nanya dari tadi. Siapa? Kan itu namanya Bukan Samun. Paulus. Saya mau tahu. Samun yang ketiga. Karena Yang satu-satunya yang bernama, yang korelasi namanya sama dengan Bulus, muridnya Isa. Ya, kalau Bapak menyamakan Isa dengan Yesus ya cuman Paulus, Pak. Siapa lagi? Mungkin kalau Yudas ada 2 Yudas. Kalau Paulus cuman 1, Pak. Nah, harusnya itu Islam yang menjawab, Pak, karena ini ada di dalam Islam kan? Sebentar, Pak. Fatal sih ini. Ini harus, Ini di dalam Quran, Bapak baca tiap yasinan loh ini, Pak. dan ini harus dijelaskan ini. Harus tuntas. Supaya bisa dijelaskan ini yang dimaksud ini siapa. Kecuali Isa dan Yesus itu beda ya bebas ya. Ini masalahnya Ya. sama. Artinya Masalahnya- muridnya juga pasti sama, nggak mungkin beda dong. Harusnya. 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 Makanya inilah fatalnya kalau sebuah ajaran itu hanya menyamakan saja, ya, tetapi tidak runut dari awalnya, gitu loh. Ya, dan hanya mengambil sebagian-sebagian untuk dipaksakan untuk sama. Nah, akhirnya tidak tahu nih kayak gini mentok, gitu. Tapi kalau para Islam itu mengatakan itu berbeda, ya sebenarnya ya udah selesai. Ya itu biarlah versi mereka. Tapi masalahnya kan ini Betul. para umat Islam kan menyamakan antara Isa mereka dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Itu. Iya. Oh, dia ngopi. Lalu tapi dia terbukti, Pak, di sini, Pak. Dia Kalau bisa di- mengutus Rasul loh. Dia mengutus Rasul. Dia mengutus para rasul tadi.
Para rasul itu kan bisa juga penafsirannya. Kan Anda bilang murid tadi 15. bahwa Allah itu mengutus rasul kan? Ya, Isa mengutus rasul di sini. ya artinya kan dia bukan berarti Allah, bukan berarti Tuhan. Oke, Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Kenapa? Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Bisa. Itu kan Siapa yang bahasa Arab. Utusan itu kan ada Ya, siapa yang diutus oleh Muhammad? Siapa? Ada Abu Bakar, Yang ada disebut Umar, Rasul. Usman. Yang disebut rasul ya? Itu sahabat. Ya. Itu sahabat loh. Sahabat itu. Ya, Nah. itu kan kalau Udah pernah diartikan disebut rasul juga sebagian anu kan itu nyampe utusan. Berbeda. Jangan Bang. asal. Itu sahabat. Iya. Nah, kalau Anda bilang bahwa Muhammad mengutus rasul, ya, siapa rasul yang sudah diutus oleh Muhammad? Ya, bukan Tapi kan sahabat. diartikan dalam konteksnya rasul itu kan utusan. Iya, siapa utusan? Nah, Oke. Rasul. bisa jadi Oke, kan gini aja, Pak. ngomongnya itu Bang gini. Nggak ada bisa Aku jadi utus dong. kamu. Gimana sih? Nah, anggaplah kita normalnya gini, misalkan abang aku utus selesaikan di Jakarta, otomatis kan sampean jadi rasul gitu, bukan berarti rasul utusan Oke, Allah gitu oke. loh maksudnya. Oke. Oke, kalau nabi gimana, Pak? Kenapa? Itu kan kita berbicara rasul. Nah, kalau nabi, apakah bisa seorang nabi mengutus nabi, Pak? Bisa. Bisa kalau di eranya Nabi Isa itu kan bukan Nabi saja yang Nabi di eranya waktu beliau ada kan ada Sam'un, ada Ilyas, ada Oke, Daud. kalau itu kan Nabi tetap Muhammad semua. diutus sama Nah, tapi kan kalau Nabi Muhammad Nabi kan Muhammad, Nabi terakhir. Itu kan beda lagi, makanya dibilang Oke, sahabat. Nabi Muhammad diutus sama siapa, Pak? Nabi Diutus sama Muhammad Allah. diutus siapa, Pak? Diutus Ya. sama Allah, Bang. Yakin ya? Allah ya? Ya, Bukan yang lain ya? Nggak ada yang lain ya? ya, tidak ada yang lain. Oke, sebelum kita masuk, kita buka dulu Matius 23 ya. Bapak bilang nabinya Bapak itu nabi beneran kan? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya, sebab itu lihatlah, Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu Aku salibkan, itu kan yang lain bukan akan kata kamu Yesus. sesah. misi Bang. Aku itu bukan ada tanda Loh, kurung kenapa atau Bapak apa. lebih tahu? Berarti aku Astaga, itu ini kan- Alkitab saya, Pak. Iya, maksudnya kan aku itu itu Tuhan, Yesus. toh? Bukan Aku itu Yesus. Itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus, Itu Pak. perkataan Yesus. Aku itu Yesus. Oh, kamu mengintervensi kitab kami gimana sih? Iya, bukan Iya, menginspeksi, gimana Bang. sih? Cuman Lo itu. Nih, betul. tulisannya merah, Pak. Tulisannya Merah itu perkataan Oke, Yesus. oke. Oke. Ini berarti gitu. perkataan langsung Yesus Ya, Kristus ya. ya. Nah, Oke, Bang. di ayat Lanjut, ini Bang. Yesus mengatakan dia mengutus nabi. Oke? Gua nggak bilang mengutus nabimu ya. Tapi mengutus nabi, dia bilang di sini nih. Di mana, Bang? Aku mengutus Nih, aku kepadamu mengutus nabi-nabi. Itu Oke. kan kata aku itu Tuhan. Enggak, Yesus yang bilang, Pak. Itu kan perkataan Yesus Yesus. berkata, tapi yang menurunkan perkataan itu Tuhan, gitu loh. Oke, berarti Yesus yang mengaku aku di sini, Pak. Berarti Yesus mengaku Tuhan dong. Aku itu kan bahasanya Tuhan ke Yesus, Yesus menyampaikan ke kita, gitu loh, Bang. Enggak, Pak. Enggak seperti itu. Gimana sih? Kau malah intervensi. Ini perkataan Yesus langsung. Ya, Oh, yang ya udah.